Tapi kan di-update di story. Oh. Jadi gue sebut gak apa-apa dong? Gak apa-apa, gak apa-apa. Di-update di story. Kalau si Dins tuh Onyx cewek, dia Iya. di ARF. Ya pokoknya sama-sama cewek kalah. Kalau BTR cewek sekarang di mana? Di BTR yang cowok. Si ini kan mantan coach BTR cewek. lah, Flame. Bukan Laflem, kan tukeran sama Laflem. Udah deh, ini ngomongin lagi BTR, lagi fight tiba-tiba ya. Padahal kita lagi gosip sedikit, tapi ternyata Yami perjalanannya terhentikan, tidak bisa ngapa-ngapain juga. 3 player Boom Esports lainnya bakal langsung tarik mundur juga, sadar bahwa tidak ada kesempatan nampaknya untuk melakukan fight sekarang karena dari segi timing kalau misalkan Boom Esports memaksakan keadaan ini bakal menjadi malapetaka buat mereka. Jeff itu nama yang kita cari, Coach Jeffrey. Jeff. Nah iya, Jeffrey temannya Mumun. Dan kita menyaksikan bagaimana Kimain coba untuk melakukan tembakan tadi dengan sebuah M4. Tapi tidak hanya Kimain melakukan tembakan, bukan M4 ternyata KBZ yang dia miliki. Ada balasan juga menuju ke arah Kimain, terus melaju dengan baginya. Justru mereka berada di area Blue Zone. Ini yang membuat Boom harus segera berpikir kemanakah mereka akan pergi. Jangan sampai berlama-lama di Blue Zone, jangan sampai telat melakukan rotasi sehingga tempat yang akan mereka isi sudah diisi duluan oleh tim lain. Nah, udah padat banget ya kalau kita lihat dari bagian mapnya juga. Bootcamp sementara masih kosong karena dari PJFV mereka sudah mulai melakukan repositioning juga. Mereka langsung mengambil bukit belakang dari bootcamp itu sendiri. Mungkin siap untuk memotong siapapun, tapi ini nyaman banget sebenarnya untuk circle-nya untuk PJFV. Mereka tinggal melihat saja ke sekitaran dan kamera menyorot menuju ke arah RRQ. Ternyata satu persatu player-player dari RRQ tertangkap basah dan granat dari seorang Bogel. Langsung melumatkan satu player yang bisa dibilang carry dari BNW, itu si Jaws. Ya, Jaws tumbang, sulit untuk diselamatkan. Bahkan saat ini sudah menjadi confirm elimination untuk Nerpeko. Kita kembali melihat Leon Pang dari tim Glue. Ada sebuah fight yang akan segera dilakukan. Geo terlihat di sana ada headshot yang didapatkan. Satu hit lagi menuju ke arah badan, namun belum cukup ternyata. Masih ada sedikit sekali HP yang dimiliki oleh Geo di atas sana, di Archer Tower sana. Kita kembali menyaksikan apa yang coba dilakukan oleh Glue. Glue sadar tempat ini tidak aman, tempat ini akan segera dihiasi Blue Zone sehingga mereka akan segera pindah reposition yang terlebih dahulu. Tapi Rosemary tertangkap oleh Heaven. Rosemary kali ini kayaknya tidak punya title Rose Carry. Karena sejauh ini gue sering banget melihat Rosemary yang knock out duluan gak sih? Ya sangat disayangkan, ini yang tidak diharapkan oleh Alter Ego. Alasan kenapa Alter Ego mendatangkan seorang Rosemary karena memang dari segi CV-nya dia sangat luar biasa di season fall kemarin, di tahun lalu. Kita masih ingat bersama hal tersebut, itu yang membuat pembelian Rosemary juga menjadi satu hal yang sangat-sangat panas untuk dibicarakan. Tapi ternyata tidak seperti apa yang dia tunjukkan di dalam in-game. Bukannya panas, justru adem ayam apa yang ditunjukkan oleh Rosemary. Karena ekspektasi kita terhadap Alter Ego cukup tinggi, itulah yang membuat mereka susah untuk menggapai hal tersebut. Tapi di sini dari Potato dengan Uzi-nya sudah mulai melihat satu player dari HFX bakal ditembak, spray down satu, dari Heaven tidak berdaya. Sementara waktu dari Potato juga harus melakukan healing terlebih dahulu. 2 player dari HFX masih aktif di belakang sana. Sementara waktu juga dari Rosemary belum bisa diangkat, belum bisa di revive. Tapi Harvest tahu inilah saatnya untuk melemparkan Ace menuju ke arah bagian depan. Dicari, dilempar. Fnatic tahu ada yang mendekat, bakal langsung dicari. Di jiggle, ditembak, double pick kiri dan kanan. Membuat Harvest pun juga down santuy. Fnatic tahu apa yang harus dilakukan karena yang sedang dilawan adalah mantan rekan timnya dulu saat di komunitas. HFX pulang dengan sangat cepat. Alter Ego menang di sana, tapi lagi-lagi Alter Ego kehilangan seorang Rosemary. Kita berpindah menuju ke tempat yang lainnya. KF melakukan sebuah tembakan menuju ke arah Ryzen. Ryzen bertahan dia. Ini adalah tempat yang tidak aman karena Blue Zone terus menghiasi tempat ini. Bahkan Ryzen kalau kita lihat juga dipulangkan menuju arah lobby. Tidak hanya Ryzen, Satar pun sudah pulang menuju arah lobby karena ada Boom di tempat yang lain. Ada backstep nampaknya dari GPX dan juga Boom Esports. Ini membuat dari BTR kesulitan, terjepit dari berbagai arah. Dan bahkan dari bagian minicamp kita melihat adanya fight juga dari sisi yang lain. Dari Lapar berhasil untuk mendapatkan seorang Casper dari ARF. Dan ternyata dari ARF tidak menyerah begitu saja. Acul masih berusaha untuk memberikan counter shoot, tapi apa daya, teman-temannya knock out di depan sana. Ini udah menjadi pilihan terakhir. Acul mau tidak mau harus disengage. Menarik apa yang dipilih oleh ARF setelah tadi mereka mendapatkan keuntungan saat fight selesai antara Enkins dan juga 21 NFT. Ternyata mereka menyambangi tempat yang lainnya. Mereka datang menuju ke arah Void, tapi Void pertahanannya terlalu kuat sehingga Ruins bisa di-defense dengan cukup baik, membuat ARF rugi sekali untuk datang ke sini, membuat Void sangat untung. Dan Void lebih diuntungkan karena circle-nya ternyata menjadi satu hal yang menguntungkan untuk mereka. Magnet Circle menuju ke arah Ruins. Ini nyaman banget sebenarnya buat Void. Dia tinggal langsung melakukan setup aja, tapi hati-hati ada Alter Ego juga yang sudah mulai mendekat. Dan nampaknya dari BTR satu persatu player-player yang sudah dipulangkan, tersisa dan terpantau hanya Yuhai Boy saja.
Dari segi healing juga nggak terlalu ngangkat ya, hanya 3 saja. Ini yang membuat dari Yuhai harus berputar otak keras banget. Apa pilihan yang harus mereka lakukan? Apalagi lawannya ini adalah Boom Esports, salah satu tim yang benar-benar lagi konsisten. Seperti tembakan dari Pinky sangat konsisten untuk bisa menangkap seorang tuyul. Satu persatu pemain-pemain Dewa United bisa ditangkap. Namun ternyata saat ini 3 yang lainnya terus melakukan sebuah perjalanan. Satu tumbang, Ucup juga diincar. Ucup terus ditembak. Belum berhasil terhadap Pinky untuk percobaan yang 3. Setidaknya dia sudah mendapatkan 2. Sudah mendapatkan tuyul, sudah mendapatkan freeze. Membuat Dewa United kembali tidak maksimal saat Sunhawk dimainkan. Wah, menjadi suatu hal yang menarik ya yang perlu kita perhatikan. Ada sedikit realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan Macau bakal langsung meng-end kembali 1 nyawa dari Dewa United. GPBR salah satu tim yang bisa dibilang setelah rebranding mereka perlu menampilkan permainan golden mereka, tapi sejauh ini belum terlihat, apalagi dari Glue Squad sudah mulai mengganggu pergerakan mereka. 1 player dari GPBR Macau ditumbangkan begitu saja. Ya pintar apa yang dilakukan oleh Glue sejauh ini. Kalau kita lihat mereka bisa setidaknya mengganggu banyak fight yang sedang terjadi. Pemilihan menjadi third party adalah apa yang sedang ditunjukkan oleh Glue. Mereka tahu kalau fight 4 lawan 4 dari kemarin kayaknya sulit, sehingga mereka cari ada fight kita samperin, mungkin kita bisa mencuri 1 atau 2 elim di sana, dan dia mendapatkan 1 elim di fight barusan. Sepertinya itu adalah objektif yang sedang berusaha untuk dimainkan oleh Glue Squad itu sendiri. Bahkan dari Blue Zone sudah mulai nge-restrict lagi, sudah mulai mengecil kembali, mau masuk ke stage keempat. G-Ray bertahan di sini, masih berusaha untuk mencari kembali jalur yang aman, apalagi jaraknya 300 meter. Untuk di Sunhawk 300 meter itu adalah jarak yang cukup jauh, apalagi seperti yang kita lihat di sini masih ada 14 tim yang bertahan, berarti area Sunhawk terpantau cukup padat harusnya Sanskuy. Ya memang itulah yang akan kita lihat nanti, karena banyak tim yang terlambat datang. Saat banyak tim yang terlambat datang, tim-tim seperti Glue yang sudah memiliki safe zone, mereka akan menjadi gatekeep menuju tim yang datang nanti. Mereka tinggal mencuri-curi elim saja karena sudah dibantu oleh sakitnya Blue Zone seperti yang sedang dialami oleh GPX bersama dengan RRQ. RRQ sulit untuk mereka masuk. Mereka harus cerdas mendapatkan 1 knockdown untuk membuka space agar mereka bisa menuju ke arah safe zone. Ya, karena jalur entry mereka ini adalah dari areanya si GPX. Tapi ini adalah terrain yang sangat tidak mudah untuk dimainkan, apalagi Blue Zone. Sudah menyelimuti badan player-player dari RRQ, tidak cuma RRQ, GPX pun sama. Yoru siap sedia dengan DBS-nya. Tarik mundur sedikit ke arah bagian belakang karena tahu mungkin ini bukan pilihan yang tepat untuk maksain di tempat tersebut, apalagi terdengar atau terpantau adanya 1 ikan yang lagi berenang dari RRQ, yaitu Nerpeko. GPX juga harus memperhatikan dari segi waktu. Jarak mereka menuju ke arah circle cukup jauh, sehingga jangan sampai justru GPX bisa dapetin RRQ, tapi mereka juga nggak bisa dapetin circle-nya. Ya. Mereka akan ditunggu oleh tim lain karena sudah mulai banyak tim yang berada di area jalur masuk dari GPX. 1 tembakan dilakukan, Nerpeko justru yang mendapatkan Yoru. Berarti Nerpeko udah dapetin 1 tempat untuk berpijak. Makanya tadi Nerpeko bisa berhasil untuk mendapatkan 1, tapi ternyata nampaknya fight antara RRQ dan GPX masih belum terelakkan ya. Dan Glue dari kejauhan sudah mulai menembak ke arah bagian depan, itu dia Xbox. Berhasil untuk menculik 1 persatu player-player dari Morph. Ini yang tadi sempat kita bahas, Cijel. Glue mencoba melakukan sebuah formasi yang berbeda, sebuah strategi yang berbeda. Fight 4 lawan 4 susah, sehingga mereka coba untuk jadi third party, coba menjadi pihak ketiga, mencari keuntungan terbesar, dan itu adalah strategi yang sangat cerdas ditunjukkan oleh pemain-pemain Glue sejauh ini. 3 elimination menjadi bukti bahwa Glue sudah mulai upgrade dari segi permainan mereka. 1 mobil kambing digunakan berempat, digunakan bersama-sama, dan kayaknya dari 21 NFT sadar kalau memang ada suara vehicle yang mendekat menuju ke arah mereka. Masih nungguin aja. Di bagian elimination feeds terpantau juga ada GPBR yang berhasil mendapatkan 1 kembali dari ARF. Sudah dipulangkan juga Morph. Pincang karena dari tadi diobrak-abrik oleh Glue. Sudah mulai ada smoke yang dipop up oleh Frenzy, karena Frenzy memiliki PR untuk segera menyelamatkan 1 rekannya, Zai. Ini adalah pemain yang diharapkan mampu memberikan banyak elim menuju ke arah Morph, sehingga jangan sampai Zai pulang duluan. Tapi Luxi menjadi pemeran antagonis di sini. Dia nangkring di atas atap, dia punya vision yang cukup jauh, bahkan disokong dengan kali 3 yang dia miliki di M4-nya. Dan seperti yang teman-teman nungguin, Microboy bermain kembali ya. Pada akhirnya formasi Microboy, Redface, Luxi dan Zuxi juga. Luxi hampir tertangkap, langsung turun ke arah bagian bawah, langsung mendapatkan tempat untuk bersembunyi, dan ternyata di bagian jembatan ini masih cukup padat juga dari Morph, tertangkap juga oleh BNW karena mereka mendapatkan sebuah high ground advantage. Tapi BNW harus berhati-hati, tidak boleh terlalu gegabah mereka dalam melakukan sebuah pergerakan, karena Flippy saat ini menjadi pemain yang dikirimkan oleh 21 NFT untuk menjaga pergerakan dari BNW. Saat lagi Flippy akan mengerjakan tugasnya, tembakan demi tembakan dilakukan walaupun memang gagal untuk bisa mendapatkan knockdown, tapi tugas sesungguhnya adalah jangan sampai BNW datang menuju ke arah 21 NFT.
Ya, karena itu akan menjadi posisi yang berbahaya mengingat dari segi kuantitas playernya hanya tersisa 2 saja dan Yuhai juga sepertinya tertangkap basah oleh player-player dari GPX setelah dia membuka tembakan menuju ke arah Cleon. GPX masih bertahan dengan 3 playernya tapi hati-hati di depan sana sudah ada PJEV dan bahkan ada BNW juga yang mengganggu. Zuxi berhasil untuk mendapatkan 1 player dari GPX. 1 knockdown penting didapatkan oleh pemain-pemain dari PJEV. Sejauh ini PJEV baru saja mendapatkan 1 elimination. Tapi ternyata Rosemary masih ada. Rosemary belum dipulangkan. Ternyata Rosemary punya sebuah jurus untuk dia bangkit lagi. Wow, ini menarik di sini. Berarti kita bisa bilang dari Alter Ego tadi cukup cepat ya untuk melakukan revive terhadap Rosemary. Dan mereka masih lengkap. Masih bisa mendapatkan compound-compound kecil juga. Lihat penyebaran dari Alter Ego. Ini enak banget, nyaman banget buat nyayurin siapapun yang mau ke area mereka. Ya, sebuah jurus rawa rontek ternyata dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Okta di sisi lain tumbang. Kita melihat juga Flekido mampu ditumbangkan oleh Bogel. Kita melihat bagaimana Glue dari tadi nggak ada close combat Cijal. Mereka terus menjaga mid range terus-terusan supaya mereka bisa melakukan elim tanpa adanya close combat. Tapi ini yang menarik di sini juga dari GPX kayaknya bakal tabrak menuju ke arah PJEV. Masih bertahan dengan 4 player tapi ini cukup barbar juga dari 2 player dari GPX. Yoru dengan DPS-nya tidak terkalahkan, nggak bisa maju lagi tapi Microboy dengan kawan-kawannya masih bertahan di satu kompon yang sama juga. GPX satu lagi di mana? Oh, di belakang. Justru tadi Yoru yang mendapatkan knockdown bukanlah pemain PJEV. Mereka secara tidak langsung dibantu oleh Alter Ego kalau nggak boom tadi. Gua lupa tapi bukan PJEV yang mendapatkan knockdown tersebut. Oke, tadi gua kira dari PJEV tapi ternyata memang kalau kita ngomongin dari Sunhawk area tuh terbuka ya kan dari segi manapun, sudut manapun harus pintar menjaga badan. Itu yang membuat permainan di Sunhawk ini susah ketika sedang melakukan rotasi di late game. Ya inilah sebuah dampak dari terlalu lama para tim-tim ini menjaga di area luar. Terlalu lama mereka belum melakukan rotasi sehingga tim-tim yang sudah berada di dalam bisa menjadi gatekeep menuju ke arah tim yang terlambat itu tadi. Ini yang selalu terjadi saat Sunhawk dimainkan. Tim seperti 21 NFT mereka harus berhati-hati karena tempat yang bisa saja tempat yang mereka inginkan udah ada orangnya. Seperti yang saat ini sudah ada Gremory di sana. Gremory tahu apa yang dilakukan. Gremory melemparkan sebuah granat walaupun belum ada knockdown yang dia hasilkan. Tapi mepet banget posisi Gremory sama Blue Zone yang langsung merangkak masuk ke arah bagian dalam. Tapi badannya sudah tergesek-gesek oleh rumput dan juga Blue Zone. Sementara itu GPX pulang. GPX sudah tereliminasi juga. Tapi Boychill di sini masih berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya. Dan itu dia shotgunnya membawa 21 NFT menuju ke arah bagian dalam. Tiba-tiba Glue Squad sudah mendapatkan 5 elimination. Pola permainan yang cukup baik lagi-lagi ditunjukkan oleh Glue Squad. Di sisi lain Luxi juga mendapatkan Apip. Untuk saat ini 21 NFT pun sama menyusul dengan 5 elimination yang mereka kumpulkan. Maxius, pemain yang selalu menggunakan peci saat kita lihat di POV di GH dari Void, melemparkan granat menuju ke area depan. Boychill yang diincar, Boychill yang dituju. Sudah tepat arahnya tapi apakah jaraknya tepat? Boychill justru ke arah Blue Zone. Hati-hati Boychill. Wih, offside tadi. Dan itu dia, udah gak bisa lagi kemana-mana, bakal langsung dihantam saja oleh pemain-pemain dari Void. 5 tim tersisa di sini, masih banyak yang utuh. Udah enggak, hanya tersisa Void dan juga Alter Ego saja yang masih utuh, sementara yang lainnya sudah bonyok-bonyokan. Bahkan granat dari Rosemary mendapatkan satu persatu player-player dari PJEV. Ini menarik banget, mereka sama sekali tidak berdekatan, hanya dengan granat saja cukup untuk bisa melumpuhkan player-player PJEV. Inilah sebuah kekuatan rawa rontek dari Rosemary. Ternyata saat dia tadi berhasil dibangkitkan, dia kembali menjadi pemain yang sangat-sangat menakutkan. Apa yang dilakukan oleh Rosemary sangat-sangat luar biasa. Mendapatkan keuntungan dengan elimination demi elimination. Bahkan kembali lemparan menuju ke area depan, diincar satu pemain dan kembali Fnatic dapat lagi. Alter Ego tiba-tiba mendapatkan 9 total elimination untuk sementara waktu. Inilah jurus membunuh tanpa menyentuh dari Alter Ego menuju ke arah PJEV. Tiba-tiba sisa 1 aja. Benar-benar tidak berdaya. Sama sekali tidak ada close combat yang mereka lakukan. Cukup dengan utility saja yang ditimpuk-timpuk. Dan Glue Squad ada perkembangan untuk di match kali ini. Pulang dengan 7 poin. Dan PJEV juga pulang. Berarti ini hanya tersisa Boom, Void, dan Alter Ego saja. 3 tim yang memang kuat banget di Sunhawk, Sanskui. Betul, tapi lagi-lagi Void, lagi-lagi Boom. 2 tim yang nampaknya masih terus ingin poin demi poin yang lebih tinggi lagi. Mereka sangat kokoh di atas klasemen, di klasemen atas maksud saya. Dan terus kita melihat bahkan saat ini pengejaran terus terjadi dari Alter Ego. Mereka harus memenangkan match ini kalau mereka ingin bangkit di minggu ke depan. Tapi kalau kita lihat dari positioningnya Alter Ego pinter banget, dia langsung ngirim
dua playernya untuk ngejagain Boom di bagian luar sana. Bahkan ada sebuah backstep dari bagian belakang. Alpha 7 berhasil untuk mendapatkan satu player dari Boom. Pergerakan dari Boom pincang, sementara waktu juga dari Okta sudah mulai memasak granat. Ini dia jurus pelempar granat menuju ke arah mantan. Dan nampaknya tembakan dari Rosemary cukup tajam, kembali dijatuhkan satu player. Kima yang tidak berdaya, Voin pun masih bisa mendapatkan ruang gerak. Dan Boom Esports dipulangkan begitu saja dari Sunhawk. Rosemary sudah setidaknya tadi saya lihat mengumpulkan 6 elimination. Rosemary ingin membuktikan bahwa dia bukanlah investasi bodong untuk alter ego. Karena Rosemary datangkan untuk hal-hal seperti ini, Cijel. Dan inilah pembuktiannya, inilah saatnya mereka untuk bergerak kembali dan mencari di manakah mangsa-mangsa berikutnya Voin. Akankah dia bisa membalikan keadaan karena posisinya mereka kalah atau tidak unggul dari segi kuantitas player? Terus kita saksikan bagaimana pencarian informasi terlebih dahulu, screening terlebih dahulu. Voin sudah berulang kali menghadapi situasi seperti ini. Kalau kita lihat dari top 2-nya banyak yang sudah dilalui oleh Voin sehingga mereka harusnya lebih tahu apa yang bisa dilakukan saat situasi dua pemain atau dua tim terakhir yang ada di sebuah map. Rosemary dipaksa untuk bergerak oleh Blue Zone juga karena udah mulai menyakitkan Blue Zone-nya. Menembak kembali ke arah bagian depan, pressuring fire, posisinya udah mulai ketahuan juga through the smoke. Rosemary berhasil kembali untuk mendapatkan seorang Alpha 7. Ini bahaya untuk Voin karena hanya tersisa dua player saja, Max U7 dan juga Lapar 7. Tapi mampukah dua tiki-taka dari Voin ini membalikan keadaan Sasuke? Sulit pastinya kalau kita lihat dari segi jumlah pemain. Mereka terlalu sedikit dan juga didesak. Bahkan saat ini lebih didesak lagi. Sudah ada satu pemain yang dikirimkan, knockdown didapatkan. Ini adalah satu peluang yang bisa dihasilkan oleh Voin. Tapi apa daya, satu yang terakhir sudah ketahuan. Dan winner, chicken dinner akhirnya didapatkan oleh Al.